Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam guru penggerak. Saya Kuko Hiko Prastio, guru SMP Kartini 2 Batang, CCP angkatan ke-7. Berikut saya akan memaparkan tugas modul 1.4, demonstrasi kontekstual, praktik segitiga restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diana Gosen berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Kasus yang pertama, murid tidak masuk tanpa... Oh ya, silakan Cindy. Iya. Selamat pagi Cindy. Selamat pagi, Pak. Apa kabar? Baik, Pak. Baik, Cindy, kenapa Cindy kemarin tidak hadir ke sekolah? Maaf, Pak, saya di rumah bantu orang tua saya jualan. Saya juga lupa ngabarin dulu kalau saya izin mau bantu orang tua jualan. Baik, bagus sekali ya Cindy ya. Kalau Bapak di posisi Cindy, Bapak juga akan melakukan seperti itu, bisa membantu orang tua, berbakti sama orang tua ya. Nah, Cindy kira-kira apa yang Cindy lakukan itu sudah tepat apa belum? Belum tepat, Pak. Kenapa? Karena saya bantu orang tuanya itu pas jam sekolah, bukan setelah jam sekolah. Saya juga lupa ngabarin dulu kalau saya mau izin. Oh gitu ya, baik. Nah kira-kira Cindy, keyakinan sekolah yang seperti apa yang perlu ditingkatkan oleh Cindy? Keyakinan untuk hargai diri sendiri maupun ke orang lain itu harus ditingkatkan lagi. Iya baik, berarti untuk kedepannya Cindy bisa ya memperbaiki keyakinan kelas yang Cindy pahami ya. Iya, Pak. Baik. Oke, terima kasih Cindy, silakan kembali ke kelas. Ya, terima kasih, Pak. Halo, perkenalkan nama saya Cindy Ramadhani dari kelas 8B. Di sini saya dipanggil oleh Pak Kuku karena saya melakukan kesalahan, yaitu tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar sekalipun. Nah, dengan dipanggilnya saya oleh Pak Kuku, saya berjanji untuk tidak mengulang kesalahan saya dan meningkatkan keyakinan terhadap sekolah untuk menghargai diri sendiri dan orang lain. Terima kasih. Kasus 2, murid tidak mengerjakan tugas. Permisi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Permisi, Pak. Iya, silakan. Silakan Sen. Oke, selamat pagi Sen. Pagi, Pak. Apa kabar? Sehat, Pak. Baik. Sen, Bapak mau tanya nih. Tugas yang Bapak berikan ke Sen, kenapa belum dikerjakan? Saya lupa mengerjakannya, Pak, karena saya kebanyakan bermain. Oh, bermain ya Sen ya. Baik. Memang seusia Sen ini lagi senang-senangnya bermain ya. Apalagi kalau temannya banyak ya. Kalau Bapak pun di posisi Sen, Bapak juga akan senang bermain itu ya. Oke, baik Sen, kira-kira apa yang Sen lakukan sudah tepat atau tidak? Tidak tepat, Pak. Kenapa? Karena saya itu harus mengerjakan tugas dulu baru saya boleh bermain, Pak. Oke, bagus sekali kalau seperti itu. Baik, Sen, kira-kira keyakinan kelas yang bagaimana yang harus Sen tingkatkan? Jadi saya itu harus meningkatkan menghargai diri sendiri dan orang lain. Iya, bagus. Berarti Sen bisa ya meningkatkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Berarti Sen harus bisa memperbaiki keyakinan kelas yang kita sepakati ya Sen ya. Oke, baik. Terima kasih Sen. Silakan kembali bergabung ke teman-teman untuk belajar. Terima kasih, Pak.
sisi mana? Iya, silakan. Halo, perkenalkan nama saya Saim Gyodor Adawali, kelas 8B dari SMP Kartini 2 Batam. Saya dipanggil oleh Pak Kuku karena saya lupa untuk mengerjakan tugas saya. Dengan bimbingan dari Pak Kuku, maka saya akan meningkatkan keyakinan kelas saya menghargai diri sendiri dan orang lain. Demikian dari saya, terima kasih. Ibu Bapak guru hebat, baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berposisi sebagai manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu per satu. Pada sisi satu, menstabilkan identitas. Berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi satu dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Jangan kita mengkritik murid yang beridentitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Membuat kesalahan adalah sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Sesi 2, validasi tindakan yang salah. Berlandaskan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenai dan mengakui kebutuhan murid dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi. Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu sisi 3, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya bahwa kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku sudah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah, dan pemikiran telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang dianut murid. Ajukan pertanyaan sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran kelas yang ideal? Menurut kamu, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau yang dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. 1. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang melakukan kesalahan. 2. Perlu dedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki kesalahan.
Ibu dan Bapak guru perlu tindakannya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalkan, bila masalah itu ringan, maka tidak perlu menjalankan segitiga restitusi secara berurutan. Bahkan, bisa semudah menanyakan apa keyakinan yang kita sepakati. Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna diharapkan 1. Murid menjadi lebih kuat secara pribadi. 2. Dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikannya permasalahannya sendiri. 3. Semakin percaya diri, mandiri, dan demikian pemaparan dari saya. Salam dan bahagia. Ibu, Bapak, Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.